Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah malam ini akan kita lanjutkan kembali membaca risalah tipis, buku yang sangat tipis yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan kita sekarang akan membahas di kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima. Di sini disebutkan at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Tazkiyah artinya penyucian. Takhliyah artinya membersihkan. Dan tahliyah artinya menghiasi. Jadi artinya adalah penyuci jiwa adalah membersihkan dan menghiasi. Penyuci jiwa adalah membersihkan dan menghiasi. Nah, ternyata jiwa itu butuh dibersihkan. Jiwa itu butuh dihiasi. Sebagaimana badan itu butuh untuk dibersihkan, butuh untuk dihiasi. Yang laki-laki kalau pengen sholat pakai parfum, pakai jam tangan, pakai pakaian yang bagus. Nah, ini untuk badan kita. Demikian juga untuk jiwa. Itu juga butuh untuk dibersihkan dan dihiasi. Inna haqiqatat tazkiyah. Nah, ini sebagian sudah ada yang belajar bahasa Arab ini. Paham salah? Paham salah kan? Belum. Nah, sesungguhnya hakikat tazkiyah adalah takhliyatun nafsi awalan, membersihkan jiwa terlebih dahulu. Nah, apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu membersihkan jiwa. Jangan terbalik. Kita lebih fokus untuk menghiasi jiwa daripada membersihkan jiwa. Itu nggak ada artinya. Terbalik, salah tempat. Yang seharusnya apa? Kita bersihkan dulu jiwa, baru setelah itu kita menghiasinya. Nah, bagaimana membersihkan jiwa? Bitathhiriha 'anir radha'il wal ma'asi wadz-dzunub. Membersihkan jiwa dengan apa? Dengan cara mensucikan jiwa dari keburukan. Dari keburukan. Sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita itu dihilangkan, dihindari. Nah, ini membersihkan jiwa. Dengan apa lagi? Dengan menjauhi maksiat. Maksiat dijauhi. Sebagaimana maksiat dan dosa itu bisa menghapuskan amalan seseorang. Sebagaimana tadi saya sampaikan di khutbah. Dari maksiat itu harus kita bersihkan. Wadz-dzunub, dari dosa-dosa. Dosa-dosa tentunya orang yang beriman tidak terlepas darinya. Orang yang beriman itu kata Allah, mereka melakukan dosa. Berbuat dosa orang-orang yang beriman. Tetapi apa? Mereka bersegera bertaubat tatkala mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini orang-orang yang beriman. Dia tidak mengatakan, ya nanti tobatnya kalau sudah berumur 40 tahun, 50 tahun nanti tobatnya. Ya, siapa yang memberikan jaminan kita masih hidup besok? Nah, hari ini meninggal salah satu warga di pondok. Nah, itu kita selalu berlomba-lomba di soft depan bersama beliau.
Beliau itu sampai sholat malamnya, insyaallah Pak Edi itu, beliau sholat malam itu ketika Ramadan itu sampai 3 juz atau 4 juz. Nah, dalam 10 rakaat, 8 rakaat. Nanti ditutup dengan witir. Nah, sampai beliau gemeteran. Nah, padahal yang lain yang muda-muda tidur. Sampai sebagian pegawai tidur. Nah, tapi beliau tetap kokoh sholat dan beliau tidak pernah absen ketika Ramadan itu, enggak pernah absen, insyaallah. Demikian juga sholat 5 waktu, beliau kalau kita cari, kalau enggak sakit, pasti posisinya itu di belakang imam, di kanan imam. Nah, di belakangnya. Nah, ini beliau memang benar-benar mempersiapkan tatkala ajal menjemput, kita sudah ada bekal. Nah, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kemudian kita kembali ke kitab. Setelah kita membersihkan dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari keburukan, nah setelah itu summa tahliyatuha ba'da dzalik, barulah kita menghiasi diri kita. Jadi kita bersihkan dulu, baru setelah itu kita hiasi. Nah, jangan terbalik, hiasi dulu baru dibersihkan. Ini sia-sia. Bagaimana cara menghiasi jiwa kita? Bi fi'lit ta'at wal qurbat, dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'lit ta'at wal qurbat. Nah, ini cara kita untuk menghiasi diri. Cara kita untuk menghiasi diri yaitu dengan ketaatan. Kalau seandainya kita balik, kita lakukan menghiasi diri, kemudian setelah itu barulah kita membersihkan diri, tentunya nanti sia-sia. Kita sholat, nah sholat termasuk menghiasi jiwa. Kita lakukan amalan-amalan yang bisa menghiasi jiwa. Akan tetapi kita tidak membersihkan jiwa, malah kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Tentunya menghiasi diri tadi sia-sia. Karena kita tahu may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia sudah sesat dengan sejelas-jelas kesesatan. Nah, maka jangan terbalik. Maka yang benar apa? Kita bersihkan dulu, kemudian setelah itu baru kita hiasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari harta-harta mereka, yaitu orang-orang kaya. Ini tentang zakat. Sebagai sedekah. Tutahhiruhum. Tujuannya apa? Untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka. Tutahhiruhum sama tuzakkihim itu hampir-hampir sama. Artinya yaitu menghiasi, artinya adalah mensucikan. Biha, dengan harta-harta tersebut. Jadi kita mengeluarkan zakat itu tidak merugikan kita, walaupun angka-angkanya berkurang. Nah, tapi sebenarnya tujuannya kita mengeluarkan zakat apa? Untuk mensucikan harta kita. Wasalli alaihim. Nah, wasalli alaihim, apa arti wasalli alaihim? Sebagian ada yang mengatakan solati mereka. Ya tentu salah. Nah, gimana kita nyolati orang yang masih hidup? Tidak mungkin. Nah, salli alaihim artinya doakan mereka. Doakan mereka. Setelah diambil harta orang-orang kaya, kemudian dikeluarkan untuk zakat, kemudian Allah perintahkan doakan mereka. Nah, ini diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi syahidnya di sini, inti pembahasan kita apa? Tutahhiruhum, sebagai pensuci bagi mereka. Nah, apa maksudnya? Fihi isyaratun ila maqamit taqliyah anis sayyi'at. Di dalam ayat Al-Quran ini terdapat isyarat yang menunjukkan kepada
kedudukan membersihkan jiwa dari keburukan-keburukan. Nah, di sini disebutkan bahwasannya di dalam ayat ini dijelaskan kedudukan membersihkan jiwa. Nah, tutahhiruhum, nah, membersihkan. Tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Nah, tadi Allah mengatakan ambil dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, yang bisa membersihkan mereka dan bisa mensucikan mereka. Nah, di sini disebutkan terlebih dahulu apa? Membersihkan baru mensucikan. Nah, di sini disebutkan bahwasannya tentang kedudukan membersihkan jiwa dari keburukan-keburukan. Bitathhirihim minadz-dzunub, yaitu membersihkan mereka dari dosa-dosa. Nah, membersihkan mereka dari dosa-dosa. Jadi zakat yang kita keluarkan itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan taubat nasuha. Walaupun besok jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa, taubat lagi. Tetapi jangan sampai kita bermain-main dalam bertaubat. Allah kan Maha Pengampun, sekali lagi. Nanti taubat. Maka ini nggak boleh bermain-main dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tuzakkihim, sebagai pensuci bagi mereka. Di sini disebutkan kedudukan tahliyah, yaitu menghiasi jiwa. Bagaimana cara menghiasi jiwa? Dengan melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang mulia. Wa taqdimit tathhir 'ala tazkiyah. Nah, di dalam ayat tadi didahulukan membersihkan dibandingkan mensucikan. Nah, bersihkan terlebih dahulu kata Allah Subhanahu wa taala, bersihkan. Min babi taqdimit tahliyah 'ala tahliyah. Nah, dalam bab ini mendahulukan membersihkan dibandingkan menghiasi. Nah, jadi kalau kita ada dosa, perbuatan kita masih jauh dari sunnah Nabi SAW, itu kita bersihkan dulu. Mana yang sunnah, mana yang tidak perbuatan dosa, tentunya kita tinggalkan. Fala budda liman arada tazkiyatan nafsihi ayyuqli'a awalan 'anid dzunub. Nah, syarat orang kalau ingin suci jiwanya, apa yang dia lakukan? Yaitu menghilangkan dari dirinya berupa dosa-dosa. Nah, bagaimana kalau kita ingin mensucikan diri sedangkan kita masih bergelimang dengan dosa? Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu beristighfar dalam sehari 70 atau 100 kali. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau ingin membersihkan jiwa beliau. Padahal beliau sudah maksum dari dosa-dosa. Dosa beliau yang lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lisan beliau tetap basah dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Oleh karenanya juga kita manusia yang tentunya jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lebih butuh lagi kepada istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian juga mensucikan jiwa dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa, nah, dzunub sama atham itu sama-sama perbuatan dosa, perbuatan buruk. Allati tufsidul qalba, yang mana dosa, perbuatan maksiat itu bisa merusak hati. Dampaknya apa? Kita nggak sabar. Satu masalah, dikit masalahnya kita ngamuk-ngamuk nggak jelas. Itu apa? Sebab hati itu rusak. Kita ngaji tauhid, alhamdulillah sudah sampai kitab-kitab yang paling tinggi, kitab tauhid. Tapi tatkala kita dihadapkan dengan takdir pilihan Allah Subhanahu wa taala,
kita nggak ridho. Kok bisa seperti ini? Dipertanyakan, kok bisa seperti ini? Nah, seharusnya kita mengatakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jatuh, anak kita jatuh, ya itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perbuatan dosa itu bisa merusak hati. Itu efeknya kepada diri kita. Kita nggak tenang. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan siapa yang nggak bangun sholat tahajud, nggak bangun sholat malam, itu sebabnya adalah perbuatan dosa yang dia lakukan di siang harinya. Besar efek dosa itu. Cukuplah kata para ulama bahwasannya dosa itu sebagai bukti terhalang dari sholat malam. Nah, lalu bagaimana harus kita lakukan? Perbanyak istighfar. Coba kita konsisten dalam sehari itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi masak ibu-ibu, bapak-bapak lagi bawa kendaraan, istighfar. Kemudian diniatkan, nanti malam saya tahajud. Insya Allah tahajud, kita sholat tahajud insya Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, nah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi. Sesungguhnya apabila seorang hamba kalau berbuat dosa, satu dosa saja, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka akan diberikan titik di dalam hatinya, yaitu titik hitam, satu titik. Satu titik diberikan kalau kita buat dosa. Betapa banyak dosa ada di handphone kita, itu ready semua. Mau cari apa kita? Cari syubhat, cari syahwat, semuanya ada. Tanpa perlu kita sekarang ke warnet. Dulu mungkin ke warnet. Tanpa perlu kita keluar rumah, tanpa perlu kita pergi ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Tidak. Karena cukup lewat handphone kita yang harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta, semuanya ada di situ. Nah, tatkala kita melakukan dosa, diberikan titik hitam, bintik hitam di dalam hati kita. Fa idza huwa naza'a, maka apabila dia menyesali, naza'a, menyesali dia, ya Allah saya berbuat dosa, wastaghfara, dan dia beristighfar, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dia bertaubat. Mungkin dia tengok di handphonenya, astagfirullah, tapi bukan sampai selesai. Ini udah selesai baru dia mengucapkan astagfirullah. Nah, ini salah. Nah, tapi memang di awal astagfirullah. Atau juga bukan karena wifi habis paket, kemudian nggak lagi loading, astagfirullah. Nah, ya nggak bisa lagi lanjut kan karena habis wifi. Bukan. Tapi dia benar-benar tersedia di depannya, tapi dia tinggalkan. Nah, dia tinggalkan. Dia bertaubat. Sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih kembali. Apa syaratnya tadi? Dia menyesali, bertaubat, kemudian hatinya akan bersih kembali. Wa in 'ada fiha, dan sebaliknya, dia kembali kepada perbuatan dosa. Tadi sudah lakukan dosa, lagi berbuat dosa lagi, terus menerus dia melakukan dosa, hatta ta'lu qalbahu, sampai hatinya tertutup, sudah dibelenggu oleh tinta hitam, bintik dosa yang hitam. Apa itu yang menutupi hatinya? Wa huwa ron, yang ada di dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, insyaallah kita hafal juz 30. Bukan 30 juz ya, juz 30. Nah, apa itu penutup hati? Namanya adalah ron, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal, tidak, sekali-kali, bahkan rana ala qulubihim, hati mereka sudah tertutup, makanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan, atas apa yang mereka kerjakan, yaitu berupa perbuatan dosa, maka dia akan tertutup hatinya sebab dosa-dosa tadi. Nah, makanya kadang kita dalam sehari itu sumpah, nggak ada masalah, gaji tetap seperti itu, bahkan naik jabatan, tapi kok ada yang kurang. Kenapa dongkol terus, ingin marah? Bisa jadi sebabnya adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, cobalah besok niatkan malamnya tahajud, kemudian kita penuhi hari-hari kita dengan istighfar dan penyesalan. Insya Allah bangun
insya Allah bangun malam harinya. Nah, beda kalau kita nggak bangun karena capek, ya itu beda. Nah, contohnya kita pulang dari safar, kemudian kita nggak bangun sholat malam, kemudian bisa nanti diqadha witirnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Hamud Al-Furay, bahwasannya witir itu boleh diqadha. Nah, witir boleh diqadha. Contohnya Nabi SAW itu witirnya 3, kemudian yang ganjil-ganjil nanti ketika waktu duha kita niatkan qadha witir jadikan genap. Kalau kita biasa 3 witir jadikan 4 rakaat di waktu duha, tapi niatkan qadha salat witir. Nah, kalau kita lakukan 5 maka jadi 6 dan seterusnya. Nah, kalau capek itu beda kondisinya. Tapi kalau seandainya kita nggak capek, kemudian kita ingin bangun sholat malam, kita nggak bangun, maka itu salah satu penyebab terhalangnya seorang hamba dari sholat tahajud atau sholat malam adalah perbuatan dosa. Adalah perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Tsumma yujahidu nafsahu 'alal istiktsari minas shalihat. Kemudian hamba ini dia sudah melakukan dosa, kemudian dia yujahidu nafsahu. Nah, yujahidu nafsahu kalau kita artikan literleknya apa? Dia bersungguh-sungguh untuk jiwanya. Tapi kalau bahasanya yang lebih ngena apa? Tegaan sama jiwa. Nah, itu tegaan. Kadang kita ada terbetik dalam diri kita pengen sholat malam, kemudian cuaca hujan. Nah, kita harus tegaan sama jiwa kita. Ayo kita sholat bismillah. Nah, itu tegaan. Nah, apa yang dia kerjakan? Alal istiktsari minas shalihat, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, semua kita buat dosa, nggak ada yang tidak berbuat dosa. Tapi apa? Kita harus berjuang, berjihad untuk diri kita, untuk melakukan banyak amal soleh. Allati tazku biha nafsu, yang dengan amal soleh itu bisa mensucikan jiwanya. Kalau kita lagi tiba-tiba malas, mager, istri nyuruh ini kita nggak mau, anak minta antar ke sekolah kita nggak mau, coba kita kalau waktu duha kita sholat duha. Kalau kita di waktu subuh sholatlah qobliyah subuh. Nah, kalau kita yang sudah kenal sunnah, insya Allah yang wajib nggak akan kita tinggalkan. Biasanya mengurangi yang sunnah-sunnah. Tatkala kita lalai dari yang sunnah, itu bisa menyebabkan hati kita itu sumpek. Hati kita itu dongkol saja, pengen marah. Nah, kalau waktu duha datang kita sholat duha, insya Allah akan kembali naik keimanan kita, dan noda-noda hitam tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Di dalam surat Ar-Rum ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang tegaan untuk dirinya dalam apa? Mencari keridhaan kami, mencari apa yang Allah ridhai. Amal soleh semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa istilah ibadah? Ibadah, kita sering mendengar ibadah salat, ibadah itu apa? Ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah setiap nama, kullu ismin, setiap nama yang diridhai dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya ibadah. Setiap nama, apapun namanya, dan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ibadah. Itu ibadah. Nah, kita nggak melakukan apa-apa, kemudian kita tidak, dengan kita nganggur, itu kadang bisa bernilai ibadah. Kenapa? Kita nggak melakukan keburukan. Melakukan keburukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seringlah menyendiri muhasabah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terhitung ibadah.
Kalau kita nggak bisa berbuat kebaikan, tinggalkan keburukan. Engkau sedang berbuat kebaikan. Bisa dipahami? Nah, engkau nggak bisa berbuat kebaikan, nggak bisa buat kebaikan. Tapi tinggalkanlah keburukan. Engkau sama saja dengan melakukan kebaikan. Nah itu. Nah, mencari keridhaan kami. Kemudian Allah mengatakan, maka niscaya kami akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan kami untuk mereka, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Loh, kok bersama? Berarti Allah itu ada sama kita. Nah, jawabannya Allah itu di langit, tapi ilmu Allah yang meliputi kita. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Nah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu muhitun, Allah itu meliputi. Bahkan batu hitam di tengah kegelapan malam, di situ ada semut hitam, Allah tahu. Tidaklah jatuh satupun daun di muka bumi ini, satu daun, Allah tahu. Maka kalau disebutkan wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan, nah maka artinya bukan Allah, zat Allah bersama kita, tapi zat Allah di langit, kemudian ilmu Allah lah yang meliputi kita. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan, fatazkiyatu wa in kana asluhan nama wal baraka wa ziyadatul khair. Nah, maka pensucian jiwa itu pondasinya adalah tumbuh, kemudian berkah dan bertambah kebaikan. Nah, itu asalnya pensucian, yaitu berkembang, tumbuh, kemudian terdapat di dalamnya keberkahan dan terdapat bertambahnya kebaikan. Fa innama tahsulu bi izalati syarri, maka itu semua akan diperoleh dengan menghilangkan dari keburukan. Hilang dari keburukan. Kalau kita ingin nanam padi, apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan dulu tempatnya dari rumput-rumput liar. Kemudian juga kalau kita ingin nanam ubi, nah ubi, ada ubi racun katanya, tapi dibuat tepung, nggak boleh dikonsumsi. Nah itu bisa bikin pusing katanya. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Kita atur bagaimana tanahnya, kemudian kita hilangkan dari tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu. Demikian juga dengan jiwa kita. Nah, jiwa kita itu harus kita bersihkan setiap detik, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bisa menjadikan jiwa kita itu berkembang, kemudian di dalamnya terdapat keberkahan, bertambah kebaikan, yaitu dengan menghilangkan dari keburukan. Hilangkan jiwa kita ini dari keburukan, maka kita akan mendapatkan penyucian jiwa. Falihada shara tazakki yajma'u hada wa hada. Kemudian dia jadilah orang yang suci jiwanya dan berkumpullah di dalamnya kebaikan ini dan kebaikan itu. Nah, jadi syaratnya kalau kita ingin mensucikan jiwa, yaitu hilangkan dari berbagai macam keburukan. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimallahu taala ketika menjelaskan firman Allah, balillahu yuzakki man yasha. Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan atas siapa yang Allah kehendaki. Atas siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi jiwa kita itu suci itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara Allah mensucikan jiwa seseorang? Yaitu dengan iman dan amal soleh. Alhamdulillah Allah berikan keimanan kepada kita. Nah, kemudian tinggal amal solehnya. Jangan sampai Allah sudah memberikan keimanan tapi kita malah malas-malasan. Nah, termasuk
kurang beradab juga kita mengatakan kita ahlus sunnah, tapi kita jauh dari amalan yang sunnah-sunnah. Jangan hanya mengklaim diri kita ahlus sunnah, tapi ternyata kita jauh dari amalan-amalan sunnah. Bahkan amalan sunnah itu tatkala kita malas, tatkala kita bosan, diberikan uzur oleh Allah. Nggak bisa sholat sunnah berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Kadang Nabi SAW sholat malamnya itu sambil duduk. Boleh duduk bersila, atau duduk tawarruk, atau duduk iftirash, boleh. Silakan sholat. Nggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat. Yang penting tidak ditinggalkan. Jangan kita hanya mengaku kita ini ahlus sunnah, tapi ternyata kita jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana cara Allah memberikan pensucian jiwa kepada seseorang? Bitakhalli 'anil akhlaqir radhilah, dengan membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk. Tauhid itu berbanding lurus dengan akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya tidak benar, maka pada tauhidnya ada kesalahan. Ada kesalahan. Nah, di sini disebutkan membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk. Enggak senyum, enggak sapa, pengen marah, amar ma'rufnya keras. Nah, terkadang sebagian kita ketika mengingati itu tidak pada tempatnya, memberikan nasihat tapi malah melukai. Banyak sebagian di antara kita memberikan nasihat tapi hanya memadamkan api saja, tapi tidak dengan bara api. Nah, banyak di antara kita. Dia memberikan nasihat ya, apinya padam. Api kemungkaran tadi padam, tapi tidak dengan bara apinya. Bahkan terkadang tatkala kita memberikan nasihat, apinya padam, api kemungkaran, kemudian bara apinya enggak padam, bahkan nanti apinya hidup lagi. Apinya bisa hidup lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rambu-rambu amar ma'ruf nahi mungkar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang memberikan nasihat besok enggak ditegur lagi. Nah, kenapa? Bisa jadi salah ketika memberikan nasihat. Nah, maka kita hati-hati. Ada salah satu kitab yang bagus, tapi kitabnya bahasa Arab, tidak ada terjemahannya, yaitu As-Sahwatu Al-Islamiyah, kebangkitan yang Islami. Nah, ini dari Muhadharah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di situ disebutkan bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ dijelaskan. Nah, maka juga kita yang sudah punya ilmu, kemudian kita ingin mengingkari kemungkaran, memerintahkan kepada yang baik-baik, kita wajib belajar amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana. Jangan sampai nanti kita ingin ngajak orang, ternyata kita menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dirinya enggak selamat dari kejelekan orang lain. Contohnya seperti ini. Ayo kita melakukan sholat berjamaah di masjid, tapi dia caranya keras. Akhirnya apa? Orang ini enggak sholat di masjid, bahkan dia benci. Kenapa? Caranya salah. Mungkin depan orang ramai, mungkin dengan nada ejekan. Maka tentunya dia menjauhkan orang lain dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernah dikisahkan bahwasannya ada salah seorang ulama, kemudian dia melihat muridnya ngajar di bawah pohon. Ngajar di bawah pohon. Kemudian muridnya di bawah sinar matahari. Nah, muridnya di bawah sinar matahari. Nah, jadi ada guru tengok murid. Nah, murid ini ngajar. Kemudian jamaahnya ini di bawah sinar matahari, sedangkan dia duduk di bawah naungan pohon. Kemudian gurunya ini ingin memberikan nasihat. Apakah dia langsung nemuin di situ, loh kok teduh-teduhan sendiri, yang lain kok panas-panasan? Tidak. Kemudian gurunya ini datang ke rumahnya dalam keadaan jinjit. Bayangkan,
jinjit pelan-pelan, takut istrinya bangun. Akhirnya disampaikanlah keluh kesah guru ini tentang muridnya. Nah, seperti itu dengan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lainnya. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai kita jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wattahalli bisifatil jamilah. Kemudian setelah kita menghilangkan diri kita dari akhlak yang tercela, maka kita hiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana khutbah beberapa pekan yang lalu di Usman, saya juga menyinggung tentang jangan sombong. Jangan sombong. Innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailil arim. Sebagaimana kesombongan itu bisa menghanyutkan amalan pelakunya di kederasan sungai. Nah, seperti itulah kesombongan dipermisalkan. Kita sombong, kita sudah punya kuasa, kita punya andil dalam dakwah, kemudian kita meremehkan orang lain. Maka ini hati-hati, amalannya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah yang kelima. Kemudian kita lanjut ke kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam yaitu menutup pintu-pintu. Nah, manafid ini sebenarnya artinya adalah pintu-pintu allati tukhriju bil insan. Menutup pintu-pintu yang mengeluarkan manusia dari pensucian jiwa. Menutup pintu-pintu yang bisa mengeluarkan manusia dari pensucian jiwa. Wa tub'iduhu 'anil fadilah, dan menjauhkan manusia dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Wa tuqi'uhu fir radhilah, dan menjerumuskan manusia pada sifat-sifat yang hina. Menutup pintu-pintu yang mengeluarkan manusia dari pensucian jiwa dan menjauhkan manusia dari kemuliaan dan menjerumuskan manusia pada sifat-sifat yang hina. Semua yang bisa mengeluarkan manusia dari pensucian jiwa itu kita tutup celahnya. Kita tutup, jangan kita buka. Bahkan dia bukan hanya sekedar mengeluarkan dari tazkiyah, mengeluarkan dari pensucian jiwa. Bahkan dia bisa menjauhkan seseorang dari kemuliaan dan menjerumuskan manusia pada sifat-sifat yang hina. Kita baca penjelasannya. Fayahtajul 'abdu hajatan massatan ila iglaqil manafidh allati tudannisuhu nafsahu. Maka seorang hamba itu sangat butuh sekali masa, yaitu butuhnya mendesak, darurat, harus butuh. Untuk apa? Kepada menutup pintu-pintu yang mengotori jiwanya. Yang mengotori jiwanya. Nah, ini butuh. Kita harus menutup pintu itu. Watudassiha, dan bisa membuat kotor jiwanya. Kemudian diberikan permisalan kepada kita dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu misal, satu contoh yang menjelaskan bahaya seorang hamba memasuki kepada sesuatu yang bisa menelantarkan agamanya. Saya ulangi, diberikan contoh kepada kita dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu contoh, satu misal yang menjelaskan tentang bahayanya seseorang memasuki sesuatu yang bisa menelantarkan agamanya. Nah, apa itu contohnya? Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan." Allah memberikan permisalan
berupa satu jalan mustaqiman yang lurus. Nah, ini Allah berikan permisalan kepada kita. Satu jalan yang lurus, jalan lurus. Wa ala janbatai as-sirat surani fihima abwabun mufattahatun. Kemudian dan di atas kedua sisi jalan itu terdapat dua dinding. Lurus, jalan lurus, kemudian masing-masing di kiri kanan ada dinding. Fihima abwabun mufattahatun. Nah, pada dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Nah, ini jalan, kemudian dinding, dan di situ ada pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Dan pada setiap pintu terdapat tirai. Nah, pintu kiri kanan tadi ada tirai murkhatun, yang halus atau tipis. Murkhatun artinya halus atau tipis. Wa 'ala babis sirat da'in. Kemudian di atas pintu jalan itu ada yang menyeru. Nah, itu permisalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan lurus, dinding kiri kanan, kemudian ada pintu yang terbuka, ada tirai-tirai di dalamnya, kemudian di atas jalan ada yang manggil di atasnya. Yaqul, dia mengatakan, ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju. Wahai manusia sekalian, masuklah kalian kepada jalan semuanya. Masuk kalian kepada jalan tadi, masuk jalan. Wala tata'arraju, jangan noleh kiri dan kanan. Jangan pengen kanan, jangan pengen kiri, lurus saja kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah berikan permisalan. Wada'in yada'u min fawqis sirat. Kemudian orang yang manggil tadi di atas pintu jalan, fa idza arada yaftahu syai'an, apabila ada seseorang ingin buka pintu, disuruh jalan lurus malah kiri kanan, pengen buka pintu. Qala, kemudian penyeru tadi yang di atas mengatakan, waihak, celakalah kamu, la taftahu, jangan engkau buka pintu itu. Fa innaka in taftahahu talithu, kalau engkau buka pintu itu, engkau akan masuk ke dalamnya. Engkau akan masuk ke dalamnya. Nah, apa penjelasannya? Wasirat, Allah berikan permisalan tadi jalan. Apa itu jalan? Jalan itu adalah agama Islam. Jalan itu adalah agama Islam. Wasuron, adapun suron. Apa suron tadi? Dinding. Yaitu adalah batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan Allah. Nah, dinding tadi adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang memanggil dari atas jalan tadi adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Wadda'i min fawqis sirat wa'izullah. Kemudian ada juga yang manggil di atas jalan. Manggil di atas jalan itu adalah nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala fi qalbi kulli muslimin. Nah, untuk hati setiap orang-orang yang masuk Islam, yaitu orang-orang kaum muslimin. Nah, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali saja masuk ke dalam fitnah, ke dalam syubhat dan syahwat, maka akan sulit keluarnya. Dan lebih parah adalah fitnah syubhat, itu yang lebih parah. Nah, yang lebih parah adalah fitnah syubhat, walaupun keduanya itu sama-sama kejelekan. Baik, sudah azan? Nah, kita dengarkan azan dulu, insyaallah kita lanjutkan. Hadza wallahu ta'ala alam bissawab.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit di kaidah yang keenam yang berbicara tentang menutup pintu-pintu yang bisa mengeluarkan manusia dari pensucian jiwa dan menjauhkan manusia dari kemuliaan dan menjerumuskan manusia pada sifat-sifat yang hina. Tadi kita sudah sampaikan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jalan yang lurus tadi adalah Islam, kemudian dinding adalah batasan Allah, kemudian pintu-pintu yang terbuka adalah apa yang Allah haramkan, kemudian yang menyeru di ujung jalan adalah kitabullah, adapun di atas jalan adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau mengatakan, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirat. Nah, ini harus kita perhatikan ini apa yang beliau sampaikan. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa yang keluar di dunia ini dari istiqomah berupa jalan yang lurus. Nah, jadi ada seseorang yang keluar dari istiqomah, yaitu keluar dari jalan yang lurus. Fafataha abwabal maharim allati fi suturis sirat. Kemudian di dunia ini sudah dijelaskan ini agama Islam. Kemudian dia buka pintu-pintu, padahal di situ ada hal-hal yang Allah haramkan. Allati fi suturi sirat, yang ada di batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia buka yamnatan wa yasratan. Pengen coba-coba fitnah,
pengen coba-coba fitnah syahwat, fitnah syubhat. Wa dakhala ilaiha, akhirnya dia masuk ke dalam fitnah tersebut, ke dalam yang Allah haramkan. Ataupun yang dia masuki adalah berupa syahwat atau syubhat. Maka apa dampaknya nanti di akhirat? Akhadathul kalalib allati ala dzalika sirat yamnatan wa yasratan. Maka dia nanti di akhirat akan disambar oleh kalalib, yaitu pengait-pengait yang ada di sirat akhirat, yang ada di jembatan di akhirat kelak. Kalau di dunia coba pengen ini pengen itu, berupa syahwat, syubhat, ingin coba-coba, akhirnya masuk gak bisa keluar lagi. Apa yang terjadi di akhirat, di jalan sirat di akhirat, maka dia akan dikait oleh pengait yamnatan wa yasratan, bisa jadi dari kiri atau dari kanan. Bihasabi ma fataha fid dunya, sesuai dengan kadar yang dia buka di dunia. Kalau dia memang menjadi-jadi di situ, maka dia akan dikait-kait oleh pengait di akhirat kelak. Nah, tergantung sebagaimana dia buka pintu-pintu yang Allah haramkan di dunia, kemudian masuk kepada pintu-pintu yang Allah haramkan di dunia. Jadi dan nanti dampaknya apa? Dia akan dikait di sirat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." An-Nur ayat 3, ayat 30. Nah, Allah mengatakan, katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, termasuk berkhianat kepada istri apa? Menikmati wanita lain. Maksudnya memandang wanita lain. Ini termasuk mengkhianati istri. Demikian juga seorang istri bisa berkhianat kepada suaminya tatkala menikmati memandang lelaki lain. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan tundukkan pandangan. Setelah itu apa? Wa yahfazu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dijelaskan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi ini adalah salah seorang ulama Spanyol, seorang ulama dari Spanyol, Andalus. Nah, dijelaskan qaddima ghaddul basari ala hibzil farji, didahulukan jaga mata dibandingkan menjaga kemaluan. Dalam firman Allah tadi, Allah mengatakan yaghudduna min absarihim, jaga pandangan dulu. Nah, baru setelah itu Allah mengatakan jaga kemaluan. Kenapa? Li'annan nazara bariduz zina, karena pandangan itu pengantar menuju zina dari mata. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, yang kita kalau di pondok diajarkan oleh Ustadz Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala. Beliau orang Riau, doktor S1, S2, S3 di Madinah. Nah, beliau mengajarkan kajian membahas kitab Tazkiyatun Nafs. Nah, di situ disebutkan di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, asal muasalnya dosa itu bermula dari pandangan. Lebih banyak dari pandangan, penasaran, ingin coba-coba. Nah, karena pandangan yaitu pengantar penuju zina, waraidul fujur, dan sumber segala keburukan itu dari pandangan. Wal balwa fihi asyaddu wa aktsar, dan musibah pada pandangan itu lebih besar dan lebih banyak. Sebabnya adalah mata. Itu dihasilkan oleh mata. Maka oleh karenanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, tundukkan pandangan baru kemaluan. Karena kalau kita sudah menundukkan pandangan, insya Allah kemaluan kita aman. Tapi kalau kita malah melihat yang tidak benar, maka nanti kemana ujungnya? Yaitu kepada kemaluan. Nah,
kepada kemaluan. Orang yang berzina itu asal muasalnya apa? Dari pandangan. Akhirnya apa? Dibenarkan oleh kemaluan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan, fa inna man hafiza farjahu wa basarahu, maka barang siapa yang menjaga kemaluan dan matanya, tahura minal khabats, maka dia akan suci dari keburukan. Alladzi yatadannasu bihi ahlul fawahish, yang mana orang-orang pelaku keburukan mereka mengotori dirinya dengan keburukan. Orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, mereka itu dengan apa berbuat mengotori dirinya, yaitu dengan keburukan. Wa zakat a'maluhu. Nah, tadi kalau jaga kemaluan, jaga pandangan, maka dia akan bersih dari kotoran, kemudian akan suci perbuatan-perbuatan mereka. Salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengerjaannya pun gak buru-buru, santai, relax. Kadang kalau rapat itu butuh waktu 1 jam 2 jam. Ini kalau sholat pengennya cepat, pengen cepat selesai, padahal dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa dia bisa suci hatinya, kemudian terlepas dari keburukan? Apa sebabnya? Karena dia meninggalkan hal yang haram. Mata dan kemaluan dia jaga, maka dia akan mendapatkan pensucian jiwa. Allazi tatma'u ilaihin nafsu wa tad'u ilaih. Padahal yang haram-haram itu jiwa kita ini sangat tamak dan mengajak kepadanya. Jiwa kita itu menarik kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan disebutkan tatma'u, tamak, pengen buat dosa terus. Kalau mata nggak puas dengan sekali pandang, ingin lihat terus. Maka sebagian ada yang kalau main handphone itu tidak terasa. Ya Allah, sudah subuh ternyata. 3 jam, 4 jam itu tidak terasa. Tapi coba kalau nengok Al-Quran, kapan lah pindah halaman ini? Kok masih di halaman 1? Kok masih di halaman 10? Kapan lah ini pindahnya? Kenapa? Karena perbuatan dosa. Tidak kita pungkiri, itu semua sebabnya adalah perbuatan dosa. Faman taraka syai'an lillah. Nah, ini bagus ucapan Syekh Sa'di. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik darinya. Dia tinggalkan melihat yang haram, maka akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Nah, kalau kita bermudahan melihat aurat-aurat wanita yang lain, maka apa efeknya? Istri kita gak cantik. Ya, kok cantik yang di luar ya, ini terus yang dilihat, bosan rasanya. Mulai timbul rasa bosan, sedikit-sedikit pengen marah. Sebabnya apa? Mata jelalatan. Demikian juga ibu-ibu. Nah, dia bisa juga berkhianat kepada suaminya tatkala melihat lelaki yang lain. Nah, efeknya apa? Lakinya nggak ganteng lagi, suaminya nggak ganteng lagi, nggak tertarik lagi pada suaminya. Ketika diajak ingin berhubungan, dia nolak terus. Tidak seperti lelaki yang dia lihat bentuk badannya, fisiknya, tingginya. Kenapa? Karena mata tidak dijaga. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, contohnya kita melihat wanita lain, kita nggak mau, mata kita jaga, istri akan kelihatan cantik. Dan ini sering disinggung oleh Ustadz Firanda hafizallahu ta'ala. Tatkala kita suka melihat di aurat-aurat wanita lain, maka efeknya yang paling besar, istri kita tidak cantik lagi. Nah, oleh karenanya di antara kebaikan agama seorang hamba, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan yang gak manfaat, ditinggalkan. Min fudulil kalam, apa itu? Berupa banyak ngomong. Banyak ngomong. Kan di majelis pun hobinya ngobrol terus, ketawa, teriak-teriak. Nah, maka ini ditinggalkan. Fudulul kalam, banyak ngomong. Wa fudul an-nazar, banyak mandang. Kalau nggak perlu nggak usah dilihat.
Kalau nggak perlu nggak usah dilihat. Maka ada salah seorang ulama itu ketika ditanya sama istrinya, nah disebutkan di dalam kitab Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala yang berkaitan dengan hari Id. Ditanya oleh istrinya, apa yang engkau lihat ketika berangkat ke lapangan? Maka dia mengatakan, tidaklah aku melihat kecuali hanya jempol kakiku saja. Jempol kakinya yang dilihat. Bagaimana dia ghaddul basar. Tapi bukan berarti lubang-lubang pun kita masukin. Nah, ini harus kita pahami juga. Nah, yaitu apa? Wa ghairi dzalik. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya. Intinya kalau tidak bermanfaat maka kita tinggalkan. Nah, pembahasan ini lumayan panjang juga, sedikit lagi sebenarnya. Nah, qala Imam Ibnul Qayyim, wa aktsarul ma'asi, maksiat yang paling banyak itu apa? Yaitu berawal dari banyak ngomong dan pandangan. Banyak ngomong, banyak pandang. Ini permulaan maksiat. Nah, mungkin nengok kawannya lagi apa? Lagi main slot, judi online, akhirnya nyoba-nyoba, tertarik dari pandangan. Kemudian banyak ngomong juga. Wa huma ausa'u madakhil syaitan. Maka mata dan pandangan tempat paling luas yang dimasuki syaitan. Karena kedua anggota badan ini tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Mata dan ucapan itu enggak pernah bosan dan tak pernah jenuh. Apalagi ngomongin keburukan orang itu asik sekali, nikmat sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh lisan kita. Nah, sedikit lagi nih ya, kita selesaikan saja. Maka seharusnya bagi seorang hamba yang berakal, yang pintar, dia memohon kepada Allah agar bisa sabar, dan agar dia bisa beruntung, dan hendaknya dia memutuskan semua jalan yang mengantarkan kepada penelantaran dirinya. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah putus jalan itu. Maksiat yang hobi dia lakukan, dia mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari ini. Nah, maka jangan lupa, jangan ditinggalkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa husni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah ditinggalkan. Bahkan itu termasuk sunnah juga kita baca ketika sujud. Kenapa? Tatkala kita ingin bermaksiat, kita selalu minta tolong kepada Allah, ya Allah bantu aku mengingatmu. Maka kita akan tinggalkan perbuatan dosa. Maka agama seorang hamba adalah modal terbesar baginya. Dan tatkala seorang hamba menelantarkan agamanya, maka dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Dan lebih-lebih lagi di zaman kita ini yang berbagai macam fitnah menimpa manusia, kawaqil mator, seperti turunnya hujan. Itu fitnah itu menimpa kita seperti turunnya hujan. Banyak, bukan 1, 2, 3 rintikan, tapi banyak. Wan fatahat fihi abwabu syubhat wa syahawat. Kemudian dibukanya di dalam fitnah itu berbagai macam syubhat dan syahwat melalui perangkat-perangkat modern. Perangkat-perangkat kita TV, kemudian handphone. Demikian juga hati-hati wal mawaqi' al masbuha, dan situs-situs yang tidak jelas. Apalagi sekarang, kemarin ada yang kirim-kirim situs pajak ya. Kemudian ada yang klik kehilangan duit 46 juta. Nah, itu hati-hati. Jangan asal klik baik. Nah, nanti bisa rugi baik agamanya atau dunianya. Situs-situs yang tidak jelas kita tinggalkan. Wal baromijil munharifah, dan aplikasi-aplikasi yang menyimpang itu ditinggalkan. Hatta saqat katsiran minan nas ilal ghawayah, sampai-sampai banyak dari manusia digiring kepada kesesatan. Wa sarafathum 'anil hidayah, dan semua fitnah ini menjauhkan manusia dari hidayah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat, apalagi fitnah perempuan, itu bahaya. Maka kita jangan coba-coba ingin carilah wanita yang gak apa-apa manhajnya gak jelas, akidahnya gak jelas, nanti saya dakwahi. Nah, jangan sampai kita ingin mewarnai, malah kita terwarnai. Kalau kita pun sebagian, kalau ada yang belum nikah, nanti pengen nikah, kalau nggak bisa cari yang bagus agama, carilah yang umum sekali. Cari yang umum sekali. Mungkin habis tamat SMA dia nggak belajar agama sama sekali, itu enak didiknya.
Dan berbeda dengan kita mendidik orang yang sudah punya pondasi. Dia sudah paham ilmu ini, dia sudah masuk subhat ke dalam otaknya, ke dalam hatinya, maka ini sulit untuk merubahnya. Nah, kalau nggak bisa cari anak pondok, anak yang agamanya bagus, carilah yang umum sekali. Insya Allah dia akan manut-manut saja. Demikian juga dakwah kita kepada orang yang awam, yang nggak pernah masuk subhat ke dalam pikirannya, maka itu enak sekali dakwahnya. Ikut-ikut saja. Oh iya. Tapi kalau mereka sudah punya ilmu, maka mereka akan membantah kita. Bahkan kita akan terwarnai. Maka ini hati-hati. Karena banyak fitnah itu menjauhkan kita dari hidayah. Nas'alullahal afiyah. Dan kita meminta kepada Allah keselamatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.